Halo semuanya, selamat datang di Income Channel. Perkenalkan, nama saya Marlia. Di episode kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dulu ya channel Income, biar kalian makin banyak pengetahuan. Sejak kapan Anda belajar bahasa Indonesia? Sejak kapan Anda bisa bahasa Indonesia? Sejak lahirkah? Atau sejak sekolah dasar? Jika iya, sudah berapa tahun Anda sudah belajar bahasa Indonesia? 10 tahun? 20 tahun? Jika demikian, tahukah Anda kapan bahasa Indonesia itu lahir? Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan yang berarti bahasa berupa bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran yang dipergunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik melalui gerakan, yaitu gerakan isyarat, dan ucapan, yaitu ucapan sehari-hari. Bahasa Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada peristiwa Sumpah Pemuda. Saat itu, naskah Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin atas usul M. Tabrani pada poin ketiga menyatakan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Apa saja fungsi bahasa Indonesia itu? 1. Bahasa negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada pasal 36 dengan bunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dengan ini, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam segala kondisi. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia, sehingga perlu dijaga dan dikembangkan. 2. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Sebanyak 267 juta jiwa penduduk dengan 718 bahasa daerah disatukan oleh satu bahasa persatuan. Begitu juga kaum urban di kota besar. Tidak perlu menguasai berbagai bahasa daerah untuk bisa berkomunikasi dengan rekannya, karena bisa menggunakan bahasa Indonesia. 3. Bahasa Indonesia adalah bahasa pendidikan. Bahasa pendidikan in bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa penghantar pendidikan di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Tenaga pengajar wajib menyampaikan ilmunya menggunakan bahasa Indonesia, kecuali mata pelajaran yang berhubungan dengan keterampilan berbahasa asing.
Selain mempunyai fungsi, bahasa juga mempunyai kedudukan. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa negara. Hal itu tercantum pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukannya sebagai bahasa negara membuat bahasa Indonesia lebih utama dibandingkan bahasa lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu juga, bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di mata dunia. Lalu apa sih peran masyarakat terhadap bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai bahasa sakti. Mengapa? Karena bahasa Indonesia mampu mengikat jutaan penutur yang terbagi atas ratusan bahkan ribuan bahasa daerah. Kita harus bangga mempunyai dan menguasai bahasa Indonesia. Di negara lain mempunyai multi bahasa nasional. Bahkan ada juga negara yang konflik karena bahasa. Kuat dan hebatnya bahasa Indonesia tidak diiringi kebanggaan dan kesadaran masyarakatnya. Masyarakat Indonesia lebih bangga berbahasa asing atau bahasa alay di era sekarang ini. Orang tua lebih bangga anaknya bisa berbahasa asing. Salah satu tujuannya diajarkan bahasa Indonesia hingga perguruan tinggi untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Mencintai bahasa Indonesia bisa dengan berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga bahasa Indonesia agar tetap lestari, wujud dari nasionalisme. Dengan demikian, bisa menularkan rasa cinta itu kepada yang lain. Mahasiswa dan dosen bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan bisa berupa obrolan dan diskusi. Dalam bentuk tulisan bisa berupa bahasa penghantar dalam karya ilmiah, artikel populer, dan sebagainya. Bahasa memang mudah dituturkan secara lisan, tetapi jika tulisan atau media tulis, tidak semua orang bisa. Komponen bahasa itu sangat rumit. Bahasa Indonesia sedang diperjuangkan untuk menjadi bahasa internasional. Tentunya akan menjadi hal yang mustahil apabila pemilik bahasa Indonesia tersebut malu menggunakan bahasa Indonesia. Untuk itu, bangga mempelajari bahasa Indonesia perlu ditanamkan dalam hati setiap warga negara Indonesia. Mengajarkan bahasa Indonesia berarti turut serta dalam menjaga kekayaan bangsa Indonesia. Tentunya kita patut bangga, apalagi saat ini bahasa Indonesia tidak saja diajarkan kepada warga negara Indonesia saja, melainkan kepada warga negara asing yang tinggal di Indonesia serta warga negara asing di negaranya. Bahasa Indonesia dilahirkan dengan penuh perjuangan pemuda saat itu. Di bawah todongan senjata tentara Belanda, wajar jika kita memberikan apresiasi kepada pemuda zaman dahulu dengan melestarikan bahasa Indonesia. Banggalah menggunakan bahasa Indonesia di saat negara lain berlomba-lomba belajar bahasa Indonesia yang katanya sakti. Maka dari itu, ayo kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Bangga belajar bahasa Indonesia, bangga mengajarkan bahasa Indonesia, dan bangga melestarikan bahasa Indonesia.